Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Tauhid, masuk pada bab yang berikutnya. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, bab ma jaa min at-taghlid fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abadahu. Bab penjelasan dalil-dalil tentang larangan keras bagi orang yang beribadah di kuburan orang saleh. Maka bagaimana lagi jika dia beribadah kepada orang saleh tersebut atau kepada kuburan tersebut. Bab penjelasan dalil-dalil tentang larangan keras kepada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan orang saleh. Maka bagaimana lagi jika dia beribadah kepada kuburan tersebut. Baik. Bab ini masih dalam rangkaian penjelasan tentang sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Bahwasannya di antara bentuk hikmah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam syariat Islam, ketika syariat ini melarang sesuatu, maka semua perkara yang bisa mengantar kepada yang haram tersebut itu juga diharamkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang perzinahan, maka semua hal yang bisa mengantar pada perzinahan itu juga diharamkan di dalam Islam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala melarang kesyirikan. Semua hal atau semua sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, maka itu juga diharamkan di dalam Islam. Bahkan itu sudah termasuk syirik itu sendiri. Para ulama menjelaskan bahwasannya semua sarana, semua perbuatan maupun perkataan yang bisa mengantarkan pada syirik, maka itu adalah syirik kecil. Itu adalah syirik kecil. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejumlah hadis telah memperingatkan akan bahaya perbuatan maupun perkataan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Di sini akan disebutkan insyaallah taala beberapa hadis tentang larangan perbuatan dan perkataan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Di antara bentuknya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di kuburan. Khususnya lagi di kuburan orang-orang saleh. Iya, ini termasuk kebid'ahan. Kalau seorang meyakini kuburan si fulan itu memiliki keutamaan atau berdoa di sisi kuburannya lebih afdal, lebih dapat dikabulkan, maka itu bid'ah. Itu bid'ah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia, tapi ketika beliau meninggal tidak ada sahabat yang berdatangan di kuburan beliau untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Dan perbuatan ini awalnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenyataannya kita melihat
orang yang datang di kuburan bukan lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Baik. Dalil yang pertama, qala al-muallif rahimahullahu taala fi sahih. Di dalam kitab As-Sahih an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Salamah ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من السور. Bahwasanya Salamah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah gereja milik orang-orang Nasrani yang beliau lihat ketika berada di Habasyah. Habasyah ketika itu kerajaannya Nasrani. Wa ma fiha minas suwar, dan berbagai macam patung-patung atau gambar-gambar bernyawa yang ada di dalam gereja tersebut. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulaika idza mata fihim ar-rajulu salih aw al-'abdu salih banau ala qabrihi masjida." Mereka itu adalah orang-orang yang apabila meninggal di kalangan mereka seorang laki-laki yang saleh atau hamba yang saleh, mereka bangun di atas kuburannya sebuah masjid, sebuah tempat ibadah, tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sawwaru fihi tilka suwar. Lalu di dalam masjid itu mereka buat gambar-gambar atau patung-patung. Patung-patung orang saleh yang telah meninggal tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkata al-muallif, fahaula'i jama'ul fitnatain, fitnatil kubur wa fitnatit tamathil. Maka mereka ini mengumpulkan dua fitnah sekaligus, fitnah kubur dan fitnah patung-patung, yakni bencana yang ditimbulkan oleh kuburan berupa penyembahan terhadapnya dan juga bencana patung-patung berupa peribadahan kepadanya. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya. Dari salah seorang istri Nabi yang mulia, Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Beliau menceritakan bahwasanya Ummu Salamah adalah Hindu bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah Al-Qurashiyah. Ya. Meninggal pada tahun 62 Hijriah. Beliau adalah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau nikahi setelah kematian suaminya Abu Salamah. Iya. Pada tahun ketiga atau keempat Hijriah. Iya. Abu Salamah dan Ummu Salamah dahulu pernah berhijrah ke Habasyah. Iya. Pernah berhijrah ke Habasyah ketika tekanan orang-orang musyrikin Quraisy di Makkah, ya, itu sudah begitu keras, maka Nabi SAW mengizinkan mereka untuk berhijrah ke Habasyah. Karena walaupun Habasyah waktu itu adalah negeri kafir, negeri Nasrani, tapi rajanya adalah raja yang adil, yaitu Najasyi, yang pada akhirnya Najasyi ini pun masuk Islam. Iya, raja Habasyah pada waktu itu alhamdulillah dia juga masuk Islam. Dan waktu itu belum ada kota Madinah sebagai negeri Islam, ya. Sehingga mereka tidak berhijrah ke Madinah tetapi berhijrah ke Habasyah, ya. Setelah adanya kota Madinah, ya, menjadi negeri Islam, mereka kemudian
dari Habasyah langsung pergi ke Madinah. Baik. Lalu setelah meninggal suaminya Abu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja Nasrani yang beliau lihat ketika berada di Habasyah. Karena Habasyah adalah negeri kaum Nasrani pada waktu itu. Baik. Di mana di gereja tersebut terdapat berbagai macam patung-patung maupun gambar-gambar bernyawa, gambar-gambar manusia. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulaika idza mata fihim ar-rajulu shalih aw al-'abdu shalih." Mereka itu apabila meninggal di kalangan mereka seorang saleh atau hamba yang saleh, syakkun minar rawi, banau ala qabrihi masjidah, maka mereka bangun di atas kuburannya masjid atau tempat ibadah. Maka ini menunjukkan hal tersebut dilarang di dalam Islam. Iya. Membangun tempat ibadah di kuburan. Baik. Dan termasuk juga dalam makna ini sholat di kuburan. Meskipun tidak dibangun masjid di situ. Karena masjid itu, kata masjid itu artinya tempat sujud. Tidak mesti dalam wujud sebuah bangunan. Baik. Maka hal ini diharamkan di dalam Islam. Nabi SAW telah melarang yang larangan yang keras, membangun masjid di kuburan atau sholat di kuburan. Iya. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa sholat tersebut tidak sah karena adanya laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sawwaru fihi tilka suwar. Lalu mereka menggambar-gambar orang-orang yang saleh yang telah meninggal tersebut. Ya. Pada tempat-tempat ibadah mereka. Jadi lengkap sudah. Ya. Mereka membuat kuburan-kuburan itu menjadi tempat ibadah sehingga menjadi fitnah bagi manusia. Yakni menghalangi manusia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi bencana bagi mereka. Ditambah lagi dengan gambar-gambar yang bernyawa tersebut. Maka ini fitnah yang lain. Ya. Yang dahulu juga telah menjerumuskan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Terulang lagi pada kaum Nasrani. Baik. Maka dua hal ini merupakan sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, yaitu membangun masjid di kuburan atau sholat di kuburan. Yang kedua, membuat gambar-gambar bernyawa atau patung-patung. Ini dua hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan dan telah dilarang keras di dalam Islam. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Ulaika syirarul khalqi indallah." Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini larangan yang keras. Iya. Jadi tidak ada di dalam Islam yang namanya seni melukis atau seni gambar dan objeknya itu adalah gambar bernyawa. Kalau yang tidak bernyawa tidak mengapa. Tidak pula ada dalam Islam seni patung. Dan jual beli patung itu diharamkan di dalam syariat Islam. Iya. Maka pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari sini adalah larangan semua hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Di antaranya membangun masjid di kuburan atau beribadah di kuburan,
kemudian membuat gambar-gambar bernyawa atau patung-patung. Baik. Seorang yang beribadah di kuburan atau membangun masjid di kuburan, walaupun dia tidak beribadah kepada penghuni kubur tersebut, dia sudah terjatuh pada syirik kecil, yaitu kebid'ahan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Karena hal tersebut tidak disyariatkan di dalam Islam. Dan lebih berbahaya lagi, hal itu bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran lain yang bisa dipetik dari hadis ini, bahwasannya wajib untuk memperingatkan kaum muslimin dari penyimpangan-penyimpangan dan kesalahan-kesalahan orang-orang kafir. Baik orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan maupun kaum musyrikin yang lainnya. Untuk apa? Agar kaum muslimin berhati-hati, jangan sampai terjerumus mengikuti perbuatan-perbuatan mereka. Hadis ini juga memperingatkan bahayanya membuat gambar-gambar bernyawa atau patung-patung, karena hal tersebut merupakan wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang membuat kuburan sebagai tempat ibadah, sebagai masjid, meskipun niatnya baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghukumi mereka sebagai syirarul khalqi indallah, seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya, menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Walaupun niat mereka baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka mendekatkan diri dengan cara yang tidak Allah izinkan, tidak Allah tuntun, maka mereka dianggap sebagai syirarul khalqi indallah, seburuk-buruknya makhluk kepada Allah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kesyirikan yang mereka lakukan. Baik. Dalil yang berikutnya, walahuma anha qalat, juga diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tafika yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi, fa idza tamma biha kashafaha." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang kematian beliau, yakni didatangi oleh malakul maut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupkan kainnya pada wajahnya. Ketika beliau merasa sudah sesak nafasnya, maka beliau menyingkap kembali. Ini keadaan betapa beratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi kematian. Qala wa huwa kadzalik. Dalam keadaan seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziru ma sana'u, kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan apa yang mereka lakukan, yakni orang Yahudi dan Nasrani. Walaula dzalika ubriza qabruhu. Kalau bukan karena itu, niscaya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditampakkan di luar rumah atau di kuburan Baqi sebagaimana sahabat yang lain. Ghairu annahu khusya ayyutakhadha masjidah. Akan tetapi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja tidak ditampakkan, disembunyikan di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha,
karena khawatir jangan sampai kuburannya dijadikan sebagai masjid, yakni tempat sujud, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini juga dari sahabiah, dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau menyebarkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu-ilmu yang banyak tidak diketahui oleh para sahabat yang lainnya. Iya. Aisyah radhiyallahu taala anha kembali menceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sangat berat menghadapi sakaratul maut. Ya. Walaupun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih sempat berwasiat, masih sempat berpesan, memperingatkan tentang bahaya perbuatan syirik atau perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan yang dahulu pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Laknat di sini bisa berarti dua makna. Pertama, pengabaran bahwa mereka dilaknat. Yang kedua, doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini maksud dengan laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ditolak dari rahmat Allah. Kenapa? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Karena mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid. Sebagai masjid. Ya. Sebagaimana yang sebelumnya, ini juga ada dua makna. Apakah mereka membangun masjid di situ, di pekuburan, ataukah mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di pekuburan tersebut? Ini perbuatan ini bisa mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Maka bagaimana lagi kalau mereka beribadah kepada penghuni kubur tersebut? Ini tentunya lebih parah lagi dan merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang saleh, itu adalah kebid'ahan. Tetapi kalau dia beribadah kepada orang saleh tersebut atau kepada penghuni kubur itu, maka itu jelas merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dengan alasan syafaat, ya, meminta syafaat kepada penghuni kubur itu. Kalau kita jelaskan dalil-dalil bahwasanya memohon syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala juga termasuk bentuk perbuatan syirik. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan perbuatan mereka, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Andaikan bukan karena itu, tentunya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan ditampakkan. Ya, akan dikubur bersama sahabat yang lainnya di Baqi. Tetapi karena khawatirnya, takutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau perintahkan untuk dikuburkan di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Bagaimana dalam riwayat lain, khasyah ayyuttakhadha masjidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang khawatir. Dan dalam riwayat ini khusyah ayyuttakhadha masjidah. Dikhawatirkan, yakni para sahabat yang khawatir. Jangan-jangan barangkali ada nanti orang-orang yang baru masuk Islam, yang imannya lemah, apalagi dia dahulunya Yahudi dan Nasrani, yang biasa menyembah nabi-nabi mereka, itu akan terjatuh pada perbuatan syirik, atau minimal kebid'ahan, dengan menjadikan kuburan para nabi atau kuburan orang-orang saleh
sebagai tempat-tempat ibadah. Dan kebid'ahan ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan sebagaimana kenyataan yang ada. Sebagaimana kenyataan yang ada. Iya. Maka Nabi SAW pun melarang dikuburkan di luar rumah. Maka dikuburlah di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Juga ada sebab yang lain mengapa Nabi SAW dikuburkan di rumah, karena beliau pernah bersabda, "Ma qubida nabiyyun illa dufina haitsu qubida." Tidaklah meninggal seorang nabi kecuali dia harus dikuburkan di tempat di mana dia meninggal tersebut. Dan ini khusus bagi para nabi. Adapun kaum muslimin yang lainnya, kalau meninggal hendaklah dikubur di kuburan umum kaum muslimin. Jangan dikubur di rumah. Ya. Jangan dikubur di rumah. Baik. Dan tidak mengapa di dalam suatu hukum itu ada dua sebab. Ya. Itu ada dua sebab. Ya. Seperti misalkan masuk waktu sholat maghrib, itu di samping kita wajib sholat maghrib, kita juga disyariatkan untuk berbuka puasa. Baik. Maka pelajaran yang paling terpenting dari hadis ini, peringatan yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bahayanya perbuatan-perbuatan ataupun perkataan yang bisa mengantarkan pada syirik, yaitu membangun kuburan di masjid atau sholat di masjid. Iya. Dan subhanallah, kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar terjadi. Ya, benar-benar terjadi pada sebagian umat ini yang awalnya mereka meyakini berdoa di kuburan wali fulan, ya, itu lebih dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan ini bid'ah. Lama-lama pada akhirnya mereka beribadah atau berdoa kepada wali tersebut. Iya. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk memperingatkan saudara-saudara kita dari kesyirikan ini, atau dari hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan ini. Baik. Hadis ini juga menunjukkan besarnya perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketakutan beliau dari perbuatan pengagungan terhadap kuburan. Karena hal tersebut bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Iya. Hadis ini juga menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia biasa seperti kita juga. Ketika beliau meninggal, menjelang kematian beliau juga menghadapi sakaratul maut, ya, menghadapi saat-saat yang genting dalam kehidupan beliau. Ya. Sebagaimana manusia yang lain ketika menghadapi sakaratul maut, berat, ya, dia rasakan. Maka tidak sepatutnya juga kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan kepada kita bahaya perbuatan atau perkataan-perkataan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya membangun kuburan di masjid atau sholat di pekuburan, ya, atau sholat di pekuburan. Demikian pula membuat gambar-gambar bernyawa atau patung-patung. Ya. Kalau beribadah di kuburan itu saja diharamkan, walaupun seorang itu beribadah kepada Allah, maka bagaimana lagi kalau dia beribadah
kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian wallahu taala a'lam. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Apakah yang dimaksud dengan bid'ah hasanah itu? Dan apakah beduk untuk memberitahu waktu sholat atau speaker itu termasuk bid'ah juga sebagaimana kata segelintir orang? Baik. Bid'ah hasanah dari makna bahasanya sudah bisa diketahui. Hasanah itu kebaikan atau yang baik. Mereka katakan ada bid'ah hasanah. Perkataan sebagian orang, bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni bid'ah yang baik. Jadi ada bid'ah yang sesat, bid'ah dhalalah atau bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang jelek, dan ada juga bid'ah yang hasanah kata mereka. Baik. Maka yang benar di dalam hal ini itu perlu dirinci. Yang pertama, kalau di dalam agama, khususnya dalam ibadah, dalam akidah, tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Tidak ada yang namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Dan orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah, secara tidak langsung dia menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar." Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas mengatakan semua bid'ah itu sesat. Lalu kita menantang beliau, tidak, ada juga bid'ah hasanah. Ini jelas-jelas kekurang ajaran terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabat memahami semua bid'ah itu sesat. Sampai kata Ibnu Abbas atau Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanatan." Setiap bid'ah itu sesat meskipun manusia menganggapnya itu sebagai kebaikan. Dan hal ini kalau dibiarkan, niscaya tidak ada bid'ah yang sesat. Sebab ukuran hasanah itu ukuran siapa? Kalau setiap orang mengatakan ini menurut saya hasanah, ini baik. Yang lain mengatakan ini hasanah, ini baik. Terus semua orang mengatakan, niscaya semua bid'ah itu menjadi hasanah, tidak ada lagi bid'ah yang sesat. Maka yang benar tidak ada namanya istilah bid'ah hasanah di dalam agama ini. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan semua bid'ah itu sesat dan tempatnya di dalam neraka. Bahkan kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah." Barang siapa membuat bid'ah dalam Islam, lalu dia anggap bid'ahnya itu bid'ah hasanah, maka seakan-akan dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati tugas kerasulannya. Sebab tugas kerasulan Nabi untuk menyampaikan semua kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau untuk disampaikan. Lalu seorang mengatakan ini bid'ah hasanah, walaupun tidak diajarkan oleh Nabi, tapi ini bid'ah hasanah. Maka seakan-akan dia menuduh ada hasanah yang lain atau ada kebaikan yang lain yang belum diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum fa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian dan kusempurnakan nikmatku kepada kalian dengan agama tersebut, dan aku ridhoi Islam menjadi agama bagi kalian. Menunjukkan bahwasanya agama ini sudah sempurna. Artinya semua kebaikan telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang berbuat bid'ah seakan-akan dia mengatakan
ini ada kebaikan lain yang belum diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau begitu beliau berkhianat, tidak menyampaikan semua kebaikan sebagaimana yang Allah perintahkan kepadanya untuk disampaikan. Di sisi yang lain, itu juga celaan terhadap syariat, celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab Allah mengabarkan syariat telah sempurna. Kalau kita tambah dengan bid'ah, menunjukkan bahwasanya kita menganggap syariat ini belum sempurna sehingga perlu ditambah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan syariat telah sempurna. Islam agama yang sempurna. Artinya seluruh kebaikan sudah ada dalam Islam. Kita tidak perlu yang lain. Manusia tidak perlu kebaikan yang lain yang dia buat-buat sendiri selain dari apa yang dituntunkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Semuanya telah diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau seorang menambah, ini saya tambahkan, ya, ibadah yang lain, ini bagus. Ini walaupun bid'ah, ini hasanah. Berarti dia menganggap agama ini belum sempurna, sehingga perlu ditambah. Ya, ditambah dengan hasil kerajinan tangannya. Ya. Maka ini bahaya-bahaya dari kebid'ahan. Itulah sebabnya ulama kita memperingatkan dengan keras tentang bahaya kebid'ahan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah." Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan agama ini yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala? Baik. Jadi seorang yang membuat syariat baru itu juga merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah memperingatkan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya contoh dari kami, maka itu tertolak. Juga dalam hadis, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang membuat-buat ini walaupun dianggap baik oleh manusia, tapi tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun. Maka itu tertolak. Baik. Adapun yang bid'ah di dalam masalah duniawi, barangkali ini yang dikatakan bid'ah hasanah. Ya. Karena hukum asal dalam masalah duniawi itu boleh-boleh saja, kecuali ada dalil yang melarang. Sedangkan di dalam ibadah, itu hukum asalnya terlarang, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Baik. Adapun dua contoh yang ditanyakan di sini. Yang pertama, beduk untuk memberitahu waktu sholat. Yang kedua, speaker, ya, yang digunakan untuk azan ataupun qamat. Baik. Adapun beduk ini termasuk bid'ah. Sedangkan speaker itu termasuk sarana ibadah, bukan ibadah itu sendiri. Maka dia bukan kebid'ahan. Ya. Sedangkan beduk memang dipakai untuk memanggil orang waktu sholat, ya. Bukan dipakai untuk azan, tetapi dipakai memang untuk memanggil orang sholat, ya. Maka ini suatu kebid'ahan, ya. Dan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun sudah ada orang yang mengusulkan, ya, sebelum disyariatkannya azan, sudah ada yang mengusulkan untuk digunakan benda-benda tertentu yang bisa berbunyi. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menolak hal tersebut, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan azan. Iya. Beduk itu termasuk kebid'ahan. Sedangkan speaker itu bukan termasuk kebid'ahan, tetapi dalam istilah ulama itu disebut dengan al-maslahah al-mursalah. Al-maslahah al-mursalah. Iya. Di mana al-maslahah al-mursalah ini dia berada pada sarana ibadah, ya. Beda dengan bid'ah. Dia bukan lagi sarana, tetapi dia merupakan tujuan. Ya. Baik. Ini perbedaan sarana dan bid'ah. Di sisi yang lain,
sarana ibadah itu memudahkan pelakunya. Sedangkan kebid'ahan itu malah memberatkan pelakunya. Iya. Dan kaidahnya dijelaskan oleh para ulama, sesuatu yang dibutuhkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam namun beliau tidak mampu untuk melakukan itu, maka itu bukan bid'ah. Maka itu bukan bid'ah. Ini kaidah di dalam al-maslahah al-mursalah. Sesuatu yang dibutuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namun beliau tidak mampu melakukannya, maka itu bukan bid'ah. Adapun yang beliau mampu melakukannya, lalu beliau tidak lakukan, itu kebid'ahan. Seperti beduk, ya, mampu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sudah ada yang pernah mengusulkan dengan menggunakan benda-benda tertentu, tapi beliau tidak melakukannya, padahal beliau butuh. Maka hal itu menunjukkan itu adalah kebid'ahan. Baik. Atau sebaliknya, hal itu mampu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi pada saat itu belum dibutuhkan. Seperti pengumpulan Al-Quran. Iya. Itu mampu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi hal itu belum dibutuhkan di zaman beliau. Sehingga ketika dibukukan setelah kematian beliau, karena dibutuhkan, maka hal itu bukan termasuk kebid'ahan, tetapi itu termasuk dalam kategori al-maslahah al-mursalah. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Apa saja yang dapat melembutkan hati? Yang dapat melembutkan hati adalah semua bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih khusus lagi adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu tunduk dengan kebenaran. Selalu tunduk dengan kebenaran. Baik. Namun zikir yang kita maksudkan bukan sekedar zikir dengan lisan, tetapi zikir yang disertai dengan pengagungan dalam hati dan amalan dengan anggota tubuh. Jadi misalkan ketika seorang mengucapkan Allahu Akbar, benar-benar di dalam hatinya dia membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia amalkan dengan anggota tubuh, dengan selalu tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selalu tunduk pada kebenaran. Apapun kebenaran yang dia ketahui, maka itu yang dia utamakan dibanding hawa nafsunya maupun taklid, ya, kepada orang lain. Maka ini dapat melembutkan hati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hadid, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul 'amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mematuhi kebenaran yang diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum ini. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Kenapa hati mereka menjadi keras? Karena mereka meninggalkan zikir kepada Allah dan tidak mau tunduk kepada kebenaran, sebagaimana orang-orang yang beriman. Wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Gimana kalau kuliah subuh dipindah jadi sore? Kalau pagi bagi wanita sibuk di dapur, dan kalau laki-laki berangkat kerja, jadi mendengarkannya kurang khusyuk. InsyaAllah ta'ala pada sore hari ada siaran ulangnya, bisa didengarkan. Baik.
Bagaimana hukum mengakikahkan anak yang sudah 6 tahun lebih, sedangkan kedua orang tuanya juga belum berakikah? Siapakah yang boleh didahulukan untuk berakikah, sedangkan ekonomi kami pas-pasan? Baik. Pertama, boleh insyaallah ta'ala mengakikahi anak pada umur 6 tahun ataupun lebih. Namun yang disunnahkan apabila mampu itu pada hari ke-7 setelah dia dilahirkan. Kalau tidak mampu, kapan saja setelah mampu. Siapa yang didahulukan? Apakah si anak atau orang tua yang belum berakikah? Maka yang didahulukan adalah anak. Sebab kewajiban atau disunnahkannya untuk mengakikahi anak adalah sunnah bagi orang tua tersebut. Iya. Sedangkan mengakikahi orang tua itu adalah sunnah bagi orang tuanya lagi. Ya, sehingga yang lebih dia dahulukan adalah sunnah yang dibebankan kepadanya. Jadi dia akikahi si anaknya dulu. Ya, nanti sudah mampu baru mengakikahi dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya berobat kepada orang kafir, sedangkan di daerahnya ada dokter atau bidan yang muslim? Kalau memang orang kafir itu lebih ahli, lebih profesional, lebih bagus, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Tapi kalau sama saja, maka tidak dibolehkan, sebab hal itu bisa mengantarkan kepada wala kepadanya. Ya, mestinya didahulukan dalam segala apapun, ya, termasuk dalam jual beli, didahulukan kaum muslimin. Ya. Sehingga alladzina da'imah pernah ditanya tentang hukum membeli suatu barang kepada orang kafir, padahal barang tersebut dengan harga yang sama dan kualitas yang sama juga dijual oleh seorang muslim. Maka jawabannya tidak boleh, ya, membeli kepada orang kafir tersebut, tapi harus dibeli kepada orang Islam. Ya. Kecuali kalau memang yang kafir ini barangnya lebih baik, pelayanannya lebih bagus, ya, lebih berkualitas, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Baik. Tentunya dengan berhati-hati, ya, jangan sampai kita ada kecenderungan terhadap orang kafir tersebut. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan orang-orang yang cenderung, ya, kepada orang-orang kafir. Wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim tersebut sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Baik, wallahu a'lam. Katanya setiap orang ada jin koringnya. Apakah jin koring itu mengetahui perasaan orang itu? Tidak sama sekali. Dia tidak mengetahui perasaan orang itu, karena dia tidak mengetahui hati seseorang. Ya, perasaan itu kan di dalam hati. Tidak ada yang mengetahui hati seseorang, tidak malaikat, tidak pula jin. Ya. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha alimun bizatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu dengan apa yang ada dalam hati manusia. Baik. Kecuali kalau dia tampakkan perusahaan itu, ya, dalam bentuk sebuah perkataan maupun perbuatan. Wallahu a'lam. Sesuatu yang diharamkan kan tidak boleh dimakan atau diperjualbelikan. Bagaimana dengan obat-obat kimia yang ada di apotek atau di dokter yang mengandung alkohol? Syekh Al-Albani rahimahullahu taala pernah ditanya. Kesimpulan jawaban beliau, pertama, jika sifat alkoholnya sudah hilang, ya, sifat alkoholnya sudah hilang, maka tidak mengapa insyaallah taala dikonsumsi maupun diperjualbelikan. Iya. Misalnya alkoholnya sedikit dicampur oleh mereka dengan zat lain sehingga sifat alkoholnya itu sudah hilang. Baik. Maka seperti ini tidak mengapa dikonsumsi dan diperjualbelikan. Akan tetapi beliau memperingatkan, tidak sepatutnya seorang apoteker muslim atau seorang dokter muslim itu yang meracik obat tersebut. Ya. Dia meracik obat dengan alkohol atau dengan hal yang diharamkan lainnya. Tidak sepatutnya dia yang melakukannya. Iya.
Sebab ada ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang terlibat di dalam meracik, memperjualbelikan, menyediakan khamar. Ini tidak dibolehkan bagi apoteker muslim. Walaupun kalau misalkan sudah jadi, hal itu boleh untuk dikonsumsi apabila memang telah dihilang darinya sifat alkohol tersebut. Baik. Kemudian ulama yang lain juga menjelaskan bahwasanya tidak mengapa insyaallah taala kalau hanya sekedar digunakan sebagai obat luar. Sebab pendapat yang kuat di kalangan para ulama, alkohol itu bukan termasuk najis. Bukan termasuk najis. Jadi kalau belum hilang sifat alkoholnya, maka tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh diperjualbelikan untuk obat minum. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang, la tadawu biharam. Janganlah kalian itu berobat dengan sesuatu yang haram. Ini menunjukkan bahwasannya bisa saja sesuatu yang haram itu menjadi obat, tetapi hal itu diharamkan di dalam syariat Islam. Diharamkan di dalam syariat Islam. Innahu da' wa laysa bidawa. Bahkan hakikatnya dia adalah penyakit, penyakit ma'nawiyah dan bukanlah sebagai obat. Baik. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menikahkan anak yang tidak mempunyai nasab kecuali dari nasab ibunya, agar orang lain tidak ada yang mengetahuinya kalau si gadis itu tidak bernasab pada bapaknya ketika ijab kabulnya? Dinikahkan oleh wali hakim. Sebab al-sultanu waliyun man la waliya lahu. Penguasa itu adalah wali bagi siapa yang tidak memiliki wali. Jadi dinikahkan oleh wali hakim. yakni wali yang telah diwakilkan oleh pemerintah. Ya, dalam hal ini seperti orang-orang atau pengurus khusus yang masalah nikah di KUA, ya, atau pembantu pencatat nikah, baik, dan yang lainnya yang telah ditugaskan oleh pemerintah. Baik. Adapun masalah nasabnya, ya kalau memang malu kalau disebut dia dinasabkan kepada ibunya, maka tidak usah disebutkan. Ya, tidak usah disebutkan nasabnya. Ya. Tidak perlu disebutkan, tidak disyariatkan, tidak diharuskan, tidak disyaratkan ketika menikahkan itu harus disebutkan nasabnya. Ya, sebut saja namanya saja. Tidak masalah insyaallah taala. Wallahu a'lam. Jika seorang pemuda menginginkan untuk menikah namun ia terbentur dengan biaya, bolehkah dia berhutang atau meminta bantuan kepada saudara-saudaranya? Terima kasih atas jawabannya. Iya. Kalau menikah itu wajib baginya, ya, karena menikah itu dalam kondisi yang berbeda-beda. Artinya hukumnya berbeda-beda tergantung keadaan orangnya. Ya. Nah, hukum asalnya adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dia bisa menjadi wajib bagi orang yang khawatir terjatuh kepada perzinahan. Ya. Dalam kondisi darurat seperti ini, maka tidak apa-apa insyaallah taala kalau dia meminta kepada saudara-saudaranya untuk menikah demi menjaga dirinya dari perzinahan. Baik. Adapun kalau sekedar berhutang yang dia akan mengganti lagi, maka ini tidak mengapa insyaallah taala meskipun dia menikah dalam kondisi hukumnya itu masih sunnah baginya ataupun sudah wajib. Ya. Dan ini bahkan dianjurkan, ya, sangat dianjurkan di dalam syariat. Kalau mampu untuk berhutang, ya, sekiranya mampu untuk dibayar, diganti, maka tafadhal insyaallah taala, tidak mengapa. Iya. Dan wajib bagi kaum muslimin untuk menolong, ya, saudara-saudara mereka yang ingin menikah, ya, terutama karib kerabat mereka. Apabila mereka memiliki kemampuan, wajib bagi mereka untuk menolongnya. Wallahu taala a'lam. Saya disuruh pakai cadar sama suami, tapi saya belum siap, sampai sekarang belum pakai. Apakah saya berdosa karena enggak menurut suami? Jelas berdosa, ya. Sebab wajib bagi seorang wanita taat kepada suaminya
selama suaminya tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Ya. Bahkan begitu besarnya hak suami untuk ditaati sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amuran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andaikan boleh aku perintahkan seorang sujud kepada yang lainnya, maka yang pertama aku perintahkan seorang wanita itu sujud kepada suaminya. Ini karena besarnya hak suami tersebut. Ya. Sehingga wajib bagi wanita ini untuk mentaati semua perintah suami. Semua yang diinginkan suami, selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Apalagi kalau seorang wanita itu menutup wajahnya, itu lebih akan menjaga dirinya. Ya, lebih akan menjaga dirinya dan lebih menjaga hak suaminya. Ya, barangkali suaminya cemburu kalau wajah istrinya yang cantik dinikmati oleh laki-laki lain. Baik. Di sisi lain, menurut ulama yang berpendapat wajib, maka mereka mengatakan berdosa. Ya, berdosa bagi suami ini, bagi wanita yang tidak menggunakan cadar. Iya. Adapun yang berpendapat sunnah, maka itu adalah kemuliaan bagi wanita tersebut. Iya. Kemuliaan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih menjaga dirinya. Wallahu taala alam. Bolehkah salat rawatib dikerjakan secara berjamaah dan kapankah waktu yang tepat dalam mengerjakannya? Tidak boleh. Ya. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Iya. Dan apakah sholat 3 rakaat sebelum tidur yang disyariatkan adalah 2 rakaat tahajud dan 1 rakaat witir, ataukah ada sholat yang lain? Ya. Boleh insyaallah ta'ala meniatkan seperti itu, 2 rakaat tahajud atau 1 rakaat witir. Ya. Atau 3 rakaat witir semuanya, tidak mengapa insyaallah ta'ala. Ya. Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.